Episode 138, Kenangan Pajira. Pajira, teriak seorang perempuan sebaya dengan ibu hamil itu. Irfan dan Pajira menoleh, mereka mengerit melihat seorang perempuan yang berusaha untuk menembus barisan penjagaan yang cukup ketat itu. "Lepaskan, saya ingin bertemu dengan saudara saya," teriak perempuan itu. "Pajira, tunggu Pajira," teriaknya kembali. "Siapa kamu? Saya tidak kenal dengan kamu," ucap Pajira ketus. "Jangan biarkan ada satu orang pun yang masuk ke dalam rumah ini," tegas Pajira. "Yuk kita masuk sayang," ajaknya kembali berjalan. Irfan membantu Pajira untuk masuk ke dalam rumah dengan hati-hati, sementara perempuan tadi hanya mematung dengan menahan kesalnya. Ia tidak menyangka Pajira yang dulu lemah dan sering ia tindas bisa berubah tegas dan berwibawa. Pelet apa yang dia pakai, begitu pikir perempuan itu. Ceklek. Pintu terbuka, suasana rumah yang sudah lama ia tinggalkan masih terasa sama. Kehangatan yang penuh ia rasakan dulu mulai menyelimuti hatinya kembali. Rindu hanya satu kata untuk mewakili hatinya saat ini. Sepanjang langkah mereka masuk ke dalam rumah, Pajira hanya terdiam sambil mengamati beberapa bingkai foto yang masih terpajang di sana. Ia menelisik keadaan sekitar, begitu banyak foto kenangan keluarganya, apalagi ketika ia melihat senyuman bahagia orang tua dan adiknya yang tidak akan pernah pudar dari ingatan Pajira dan kini masih terasa nyata, walaupun hanya sekedar di dalam foto saja. Semakin ia melangkah ke dalam, semakin air mata itu tidak lagi terbendung. Ia sangat merindukan orang tua dan adik kecilnya, melihat tawa mereka yang selalu menghiasi wajah tampan dan cantik itu, mendengarkan ocehan dan teriakan sang ibunda setiap pagi untuk membangunkan seluruh anggota keluarga. "Kakak, adik, ayah, bangun lagi, udah jam berapa ini?" "Aduh," teriak bunda yang sudah kesal karena anak dan suaminya tidak kunjung bangun. Srek, tirai jendela terbuka lebar, bunda sudah berada di dalam kamar, anak-anaknya dan membangunkan Fajira dengan lembut walaupun ia tengah menahan kesal. "Kakak bangun lagi yuk, katanya hari ini akan ada ulangan kan?" ucap bunda Fajira lembut. Iya bunda, 5 menit lagi ya," rengek Fajira yang masih mengantuk karena ia begadang semalaman untuk menyelesaikan tugas sekolahnya. "Kakak begadang lagi nak, bunda kan sudah bilang jangan terlalu diporsir belajarnya, nanti kakak sakit malah gak bisa belajar," ucap bunda mengelus lembut kepala putri sulungnya. "Iya bunda, kan kakak mau jadi dokter, jadi harus rajin belajar dan menguasai banyak hal. Kakak pengen mewujudkan cita-cita bunda yang belum tercapai itu. Doakan kakak terus ya, biar suatu saat nanti bunda dengan bangga melihat kakak menggunakan jas kebanggaan para dokter," ucap Pajira dengan semangat. Ia tidak tahu jika itu adalah hari terakhirnya untuk melihat wanita parubaya itu. "Iya nak, bunda selalu mendoakan yang terbaik untuk anak-anak bunda. Sudah sana mandi, bunda mau bangunin adik dulu," ucap bunda dengan mata yang berkaca-kaca. "Baiklah ibunda ratu, anakmu ini akan menjadi orang yang hebat di masa depan, mempunyai rumah sakit gratis untuk orang kecil seperti kita," ucap Pajira sambil berjalan dan berputar-putar menuju kamar mandi. "Semoga cita-cita mulia kamu bisa terwujud nak, teruslah menggapai mimpimu, ada atau tanpa bunda. Bunda bangga sama kamu kakak," batin bunda Pajira hanya bisa tersenyum di dalam hati dan berdoa. Pikiran Pajira kembali berputar pada masa itu, pandangannya nanar melihat foto keluarga yang diambil beberapa hari sebelum kecelakaan terjadi. Foto terpajang dengan sangat besar di dinding yang menjadi saksi ratapan gadis 17 tahun yang baru saja kehilangan kedua orang tuanya. Memori yang penuh kebahagiaan itu terulang dan kembali berulang. Pajira berusaha untuk menahan tangisnya, namun sayang ia malah terisak ketika Irfan memeluk dan mendekapnya. Ia sungguh sangat tidak sanggup berada di sini, namun harus bagaimana lagi? Jika ia tidak mencobanya, maka hal seperti ini akan selalu terjadi. "Lepaskan sedih di dalam hati kamu sayang," ucap Irfan lirih dan membuat nangis Pajira semakin menjadi. Ia membawa istrinya menuju sofa yang berada tak jauh dari sana. Saat ini ia hanya bisa meminjamkan bahunya agar Pajira bisa meluapkan kesedihan yang sudah ia pendam selama bertahun-tahun. Ia paham kehilangan seseorang yang sangat dicintai itu tidaklah mudah, apalagi kehilangan keluarga. "Bunda," lirih Pajri yang mematung melihat Pajira yang tengah menangis. "Sini nak," panggil Irfan. Pajri mendekat, ia segera naik ke atas sofa dengan matanya berkaca-kaca. Pajri memeluk Pajira semampu yang ia bisa. "Bunda," panggil Pajri lirih. "Iya sayang."
Fajira tercekat, ia segera mendekap Fajri dan Irfan bersamaan. Hanya mereka yang ia punya saat ini. Hingga beberapa saat Fajira berusaha untuk menghentikan tangisnya. "Sudah Bunda lapar, kita makan yuk," ucap Fajira terkekeh dalam tangisnya. Sesedih apapun dirinya, yang namanya makan tetap nomor satu. Mereka sama-sama tergelak melihat wajah sembab masing-masing. "Bunda gak asik banget sih, kan lagi sedih kenapa malah disuruh makan?" ucap Fajri cemberut. "Karena dengan makan kita bisa kembali merasa senang dan bersyukur sayang," ucap Fajira tersenyum. "Dulu Bunda sempat gendut setelah kehilangan kakek, nenek, dan aunty. Jadi Bunda selalu membeli makanan apa saja yang Bunda inginkan sampai uang Bunda habis. Dengan itu Bunda bisa sedikit lupa dengan kesedihan yang sudah Bunda rasakan," ucap Fajira tersenyum kecut. "Bunda jangan sedih lagi ya. Bunda gak sendiri lagi. Ada aku, ada ayah dan dede bayi, ada oma dan opa juga," ucap Fajri menatap Fajira lembut. "Iya sayang, yuk kita makan. Habis itu kita bisa istirahat sebentar," ucap Fajira berusaha untuk berdiri dibantu oleh Irfan. Mereka melangkah menuju ruang makan yang masih terlihat sama seperti dulu, walaupun beberapa bagian lainnya sudah ada yang diganti dengan yang baru. "Makan yang banyak sayang, biar cepat besar," ucap Fajira mengambilkan makanan untuk Fajri. "Terima kasih Bunda." "Sama-sama sayang. Ayo juga makan yang banyak biar cepat buncit." Ucap Fajira terkekeh. "Iya yang gak mau buncit, nanti gak tampan lagi," delik Irfan. "Gak apa-apa, biar Aji saja yang buncit, biar Bunda makin sayang. Iya kan Bunda?" tanya Fajri sambil tertawa. "Iya sayang, ibu dan anak itu tertawa. Sementara Irfan hanya bisa mendelik kesal ketika Fajri dan Fajira berhasil menertawainya. Siang itu mereka makan dengan lahap, walaupun suasana hati yang masih didinding kesedihan. Irfan memandang Fajira dengan sedih sekaligus bangga. Ia memiliki istri yang sangat kuat dan bisa bangkit dari keterpurukannya dengan baik. Walaupun tidak dipungkiri jika ia juga menjadi salah satu orang yang membuat hidup Fajira menderita. Setelah makan siang, mereka beristirahat sejenak sebelum pergi mengunjungi makam kedua orang tua Fajira dan berkeliling mengunjungi beberapa tempat yang menjadi tempat wisata tersembunyi di desa itu.